Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Bung Karno dan Pancasila. Jadi Soekarno adalah penggali nilai Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Ini sesuatu yang banyak disepakati. Ada juga yang tidak bersepakat gitu kan. Di dalam sejarahnya misalnya ya para pengikut Muhammad Nasir atau Kartosuwiryo, mereka tidak menganggap bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Saat itu perdebatan terjadi, dasar negara itu harus dilandasi oleh nilai-nilai agama gitu kan. Tapi ini menjadi sesuatu yang debatable karena bangsa kita ini terdiri dari beragam suku bangsa, agama. Hal ini diperlukan suatu konsensus, kesepakatan nasional bersama gitu kan. Ya tentu saja ini masih juga diperdebatkan, tetapi secara fakta konstitusi saat ini negara kita adalah berdasarkan ideologi Pancasila gitu. Saat tahun 45 ketika Bung Karno berbicara di sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menjelaskan tentang betapa pentingnya merdeka gitu kan. Betapa pentingnya keberanian untuk merdeka gitu. Merdeka dulu baru menggali dasar negara, konstitusi seperti apa gitu kan. Mengenai Pancasila, awalnya Bung Karno menawarkan satu kebangsaan Indonesia. Kedua adalah internasionalisme, perikemanusiaan. Ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Keempat adalah kesejahteraan sosial. Kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, kebangsaan Indonesia di sini tentu saja adalah suatu sisi pemahaman dari Bung Karno. Kita dari Sabang sampai Merauke yang pernah satu nasib sepenanggungan dijajah oleh Belanda harus memiliki imajinasi, harus memiliki kemauan bersama gitu kan untuk membentuk suatu bangsa yang besar gitu kan, bangsa yang harus lepas dari penjajahan gitu kan. Nah ini kebangsaan Indonesia bagi Bung Karno ini nomor satu gitu kan, nomor satu, meskipun di rumusan yang final itu ya yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Tapi di sini tentu saja bukan maksudnya meminggirkan nilai religius. Bung Karno melihat sisi dari perjuangan politik gitu kan. Tentu saja agama ini mempengaruhi, mendasari, menyemangati manusia untuk bebas gitu kan, untuk berjuang gitu kan. Tapi Bung Karno melihat dari sisi kebangsaan, melihat dari sisi yang bersifat antropomorfis ketimbang teosentris. Dia melihat ya manusia ini harus sepakat dulu nih berbicara tentang bangsa yang bersatu gitu, yaitu bangsa Indonesia. Kedua, berbicara tentang internasionalisme dikaitkan dengan keprikemanusiaan. Ya kita ini adalah bagian dari warga dunia gitu kan. Bung Karno melihat penderitaan di Asia, Afrika akibat penjajahan gitu kan. Dan Bung Karno mengimplementasikan semangat internasionalisme ini gitu kan, membangun kesadaran bersama, konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, kemudian membentuk suatu aliansi politik dengan India, dengan Yugoslavia, dengan Rusia, atau apa yang di waktu itu adalah Uni Soviet, dengan Cina, dengan Kuba, Fidel Castro gitu kan. Nah ini kebersamaan kita, kebersamaan sebagai bangsa dengan bangsa yang lain adalah diikat oleh suatu nilai, yaitu nilai perikemanusiaan gitu kan.
Karena kita sebagai bangsa sama-sama menjadi korban dari kolonialisme gitu kan. Diakibatkan oleh keserakahan sebagai akibat dari kapitalisme gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah berbicara tentang mufakat dan demokrasi gitu. Mufakat ya, harus kita, bangsa ini didirikan oleh berbagai kalangan, setiap golongan memiliki interpretasi, memiliki pendapat, maka harus dimusyawarahkan gitu kan. Dan ini adalah ciri dari demokrasi gitu kan. Ya, meskipun ada kritik buat Bung Karno pada satu sisi ketika membubarkan konstituante juga membentuk demokrasi yang terpimpin, ya bagi pengkritiknya ya ini sebagai sesuatu yang otoriter gitu kan, diktator gitu kan. Ya sehingga Bung Hatta menulis buku tentang demokrasi kita. Syahrir semakin kritis, mengkritisi demokrasi yang menjadi terpimpin gitu kan. Ini otoriter juga. Belum lagi kritik dari para kaum mudanya yang satu, misalnya dari kalangan dari HMI gitu kan. Karena HMI juga ini dekat dengan Bung Karno, tetapi karena Bung Karno itu dekat dengan PKI, ya HMI berhadap-hadapan dengan PKI dan secara tidak langsung dengan Bung Karno juga gitu kan. Begitu juga dengan kritik kaum orang sosialis, misalnya Suhoki, Marsilam, juga Rahman Toleng. Ya ini bentuk suatu kritik yang sangat keras sekali gitu kan. Demokrasi terpimpin itu ya bentuk otoriter gitu kan. Negara sebagai negara memiliki hukum, tapi Bung Karno merasa dia adalah hukum itu sendiri gitu kan. Ini kan suatu kritik gitu kan, dan bersifat sikap Bung Karno yang selalu berbicara secara ideologis tanpa memberikan perluasan kesejahteraan gitu kan. Saat itu dikritik juga oleh para kaum sosialis gitu kan. Meskipun kaum sosialis juga sebenarnya mereka agak elitis gitu kan, jauh dari masyarakat yang bawah gitu kan, sehingga peran ini diambil oleh para aktivis PKI waktu itu gitu kan. Ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan gitu kan. Ya di sini Bung Karno menjelaskan tentang ketuhanan yang berkebudayaan gitu kan. Pada satu sisi adalah sisi ketuhanan, dan sini adalah sisi ditempeli oleh kebudayaan gitu kan. Nah di sini bukan mau menggambarkan bahwa adanya dualisme di dalam pemahaman tentang ketuhanan dan kemanusiaan ini atau kebudayaan ini, tapi Bung Karno mau menjelaskan bahwa di dalam ketuhanan kita atau kita memahami tentang ketuhanan, ada selalu sisi kemanusiaan yang harus menyertainya gitu kan. Ada sisi teosentris dan antroposentris gitu kan. Seperti kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini kan ada sisi ilahiyah dan ada sisi insaniyah gitu kan. Tapi keduanya tidak dikaitkan setara gitu kan, tidak. Tapi kita sebagai manusia harus memahami tentang dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah juga gitu kan. Sebenarnya ini sebagai suatu bentuk interpretasi dari insan kamil juga gitu kan. Jadi bertuhan itu harus berkebudayaan, beradab gitu kan. Meskipun kita sedikit agak harus kembali ke belakang, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila ini diambil dari kepribadian bangsa Indonesia gitu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Ya, tapi pada momen tertentu sila-sila ini sepertinya tidak hadir gitu kan di kebanyakan orang gitu kan, baik yang disponsori oleh pemerintah ataupun ini inisiatif sendiri gitu kan.